Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa seolah-olah seluruh semesta bergerak, seakan semua kejadian akhir-akhir ini mengarah pada satu titik penting dalam hidupmu? Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang diam-diam sedang menyusun ulang jalan hidupmu, tanpa kamu sadari. Jika malam ini kamu menemukan pesan ini walaupun tampaknya secara tidak sengaja, percayalah, itu bukan suatu kebetulan. Ini adalah cara Tuhan berbicara, bukan lewat mimpi, bukan lewat suara gaib, tapi melalui pesan yang kamu dengar saat ini. Ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi dari banyak orang, bahwa aliran rezeki yang sangat besar bisa datang secara tiba-tiba, secara misterius kepada mereka yang benar-benar siap secara batin dan spiritual untuk menerimanya. Dan malam ini, kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa itu. Energi dalam dirimu telah selaras dengan getaran tinggi dari dimensi ilahi yang membawa kelimpahan luar biasa. Namun, pertanyaannya bukan lagi kapan atau bagaimana, melainkan apakah kamu sungguh-sungguh siap? Siap untuk menerima bukan hanya limpahan materi, tetapi juga tanggung jawab suci yang datang bersamanya. Bayangkan, kamu tertidur malam ini seperti biasa, namun ketika fajar menyingsing hidupmu telah berubah total. Ada gelombang energi baru yang ditransfer kepadamu, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk misi, kekuatan, dan peran spiritual yang lebih besar. Tanda-tanda alam sebenarnya sudah lebih dulu menunjukkan kehadiran perubahan ini. Jika kamu benar-benar peka, kamu akan merasa bahwa hari-harimu akhir-akhir ini terasa tidak seperti biasanya. Seolah-olah ada udara baru, getaran baru, dan gerakan halus yang menyentuh ruang batinmu. Semua itu adalah bagian dari proses penyesuaian ilahi sebelum sebuah pintu kelimpahan dibuka lebar. Jiwa terpilih, kamu tidak dipanggil hanya untuk menjadi penerima. Kamu dipanggil untuk menjadi saluran. Alasan mengapa kelimpahanmu dipercepat bukan hanya karena kamu membutuhkannya, tetapi karena kamu telah siap menjadi sumber cahaya dan rezeki bagi banyak orang di sekitarmu. Kamu adalah wadah yang akan dipenuhi untuk kemudian membagikan isi itu kepada dunia. Dan waktunya adalah sekarang. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa baru sekarang terjadi? Karena malam ini adalah titik baliknya. Energi kosmis membuka portal yang jarang terjadi. Ini bukan tahayul, ini bukan mimpi yang indah. Ini adalah bagian dari perjalanan takdirmu yang mulai menampakkan wajahnya. Dan malam ini adalah malam penting, di mana dimensi spiritual dan materi bertemu untuk satu tujuan, mengangkat kehidupanmu ke level berikutnya. Bila selama ini kamu telah melalui masa sulit dalam diam, tetap memberi meski dalam kekurangan, dan terus berdoa walau jawaban belum juga datang, ketahuilah, malam ini adalah jawaban itu. Tuhan tidak pernah menutup mata dari usaha dan ketulusanmu. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami, kelimpahan tidak datang hanya karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang pantas menerimanya. Sebelum kita lanjut dan membuka satu persatu 12 tanda besar yang menjadi sinyal kelimpahanmu, lakukan satu hal penting. Tulis di kolom komentar 99, saya siap menjaga dan menyalurkan energi kelimpahan. Biarlah semesta menjadi saksi bahwa malam ini kamu memilih jalan kekuatan, bukan keterbatasan. Setiap kata yang kamu tuliskan bukan hanya bentuk niat, tapi juga doa yang menguatkan frekuensi spiritualmu agar rezeki itu benar-benar menyatu dalam realitasmu. Ribuan jiwa terpilih telah merasakan perubahan luar biasa setelah mendengarkan pesan ini. Sekarang gilirannya kamu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menuju kelimpahan, cahaya, dan takdir tertinggimu. Babsu, kamu tiba-tiba merasa tenang walau tanpa alasan. Ada malam-malam tertentu di mana kamu duduk sendiri. Tidak ada yang spesial terjadi. Tidak ada kabar baik datang dan dunia seolah masih berjalan dengan hiruk-pikuknya. Tapi anehnya hati kamu justru terasa sangat tenang. Seolah semua luka yang dulu terasa menyakitkan kini tak lagi berkuasa. Seolah semua ketakutan yang dulu mencengkeram sudah melepas genggamannya. Inilah momen langka yang jarang disadari. Ketika alam bawah sadar, kamu mulai selaras dengan rencana Tuhan. Ini bukan sekadar perasaan nyaman.
Ini adalah panggilan halus dari langit bahwa dirimu sedang berada di persimpangan besar. Bukan untuk tersesat, tapi untuk disiapkan, untuk diberi ruang, untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar harapanmu. Ketenangan tanpa sebab itu bukan kebetulan. Ia adalah tanda bahwa kamu sudah melewati ujian yang tidak kamu sadari. Kamu tidak lari. Kamu bertahan. Kamu diam tapi tidak menyerah. Dan saat itulah Tuhan mulai membukakan pintu yang selama ini tersembunyi. Kamu tak melihat perubahan besar di luar, karena yang sedang Tuhan ubah adalah dalam dirimu. Energi yang dulu penuh kegelisahan kini diganti dengan getaran penerimaan. Getaran percaya. Inilah pondasi rezeki sejati. Ketika batinmu tenang, maka jalan hidupmu akan mulai dibuka. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu sudah bersedia dibentuk tanpa mengeluh. Dan itulah bentuk tertinggi dari kesabaran. Jadi jika malam ini kamu merasakan damai yang tiba-tiba, jangan abaikan. Jangan buru-buru mengusirnya dengan pikiran negatif atau kekhawatiran yang biasa. Rasakan. Hadirkan kesadaranmu sepenuhnya di momen itu. Karena bisa jadi itu bukan cuma rasa nyaman. Itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang menuju kepadamu. Tuhan sedang berbicara, tapi bukan lewat suara, melainkan lewat rasa, lewat keheningan, lewat ketenangan yang dalam. Peluk rasa itu karena mungkin itulah awal dari hidupmu yang baru. Babmu. Soal uang atau memberi kode. Pernahkah kamu sedang duduk santai lalu tiba-tiba seseorang, entah teman, keluarga, atau bahkan orang asing di internet, menyebut soal uang, rezeki atau berkah dan hatimu langsung terasa tertarik? Jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah kode. Alam tidak bekerja dengan sia-sia, dan Tuhan tidak pernah asal mengirim pesan. Saat kata-kata itu berulang terdengar di sekelilingmu, itu bukan suara biasa. Itu adalah gema spiritual yang sedang mengetuk hatimu, membisikkan bahwa rezeki sedang bergerak mendekat dan kamu sedang dibimbing untuk bersiap menerimanya. Mungkin kamu belum melihat bentuk fisiknya, tapi energi rezeki sudah mulai menari di sekitarmu. Mencari pintu hati yang terbuka untuk dimasuki. Ketika sinyal-sinyal semacam itu datang terus-menerus, jangan abaikan. Kata-kata yang muncul itu ibarat bisikan Tuhan lewat makhluk-makhluknya. Kadang Tuhan tidak bicara lewat mimpi atau kejadian besar, tapi lewat obrolan ringan, pesan singkat, atau konten seperti ini yang kamu klik tanpa sengaja. Tapi justru disitulah keajaibannya. Hati yang peka akan tahu bahwa itu adalah petunjuk, bukan cuma omongan kosong. Dan jika hatimu tiba-tiba bergetar saat mendengar kata rezeki, itu karena jiwamu sedang menangkap frekuensi dari takdir yang akan datang. Ini bukan motivasi murahan. Ini adalah realitas ilahiyah yang hanya dipahami oleh mereka yang sudah letih, berjuang tapi masih percaya. Maka bukalah dirimu. Jangan tolak kode-kode itu dengan sikap sinis. Bisa jadi kamu sedang diuji. Apakah kamu cukup rendah hati untuk percaya sebelum melihat uang bisa datang dalam bentuk yang tak kamu duga? Bisa lewat proyek baru, bantuan tak terduga, atau ide kecil yang tiba-tiba muncul. Tapi semuanya bermula dari satu hal, hati yang terbuka pada pesan-pesan Tuhan. Jadi, jika malam ini kamu mendengar kata uang, berkah, atau rezeki secara tiba-tiba, jangan hanya tersenyum lalu lupa. Sadari itu. Catat dalam hati, karena mungkin saja itu bukan hanya obrolan biasa. Itu panggilan, dan kamu adalah orang yang sedang dipilih untuk menjawabnya. Bab 3. Melihat air, emas atau cahaya terang. Kadang Tuhan berbicara lewat mimpi. Bukan mimpi biasa yang acak dan tak berarti, tapi mimpi yang terasa begitu nyata, membekas saat kamu bangun, dan menyisakan rasa yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jika kamu pernah bermimpi melihat air yang mengalir tenang, emas yang bersinar atau cahaya yang terang menyilaukan, maka jangan buru-buru melupakannya. Itu bukan bunga tidur. Itu adalah simbol spiritual yang mengandung pesan dalam. Air melambangkan rezeki yang mengalir ke arahmu. Emas adalah lambang kekayaan yang sedang diproses untukmu. Dan cahaya adalah isyarat bahwa jalan hidupmu akan segera menjadi terang, bebas dari kebingungan dan kecemasan yang selama ini mengikat.
Dalam dunia spiritualitas, mimpi seperti ini adalah bentuk komunikasi ilahi. Ketika kamu terlalu sibuk atau terlalu bising untuk mendengar suara Tuhan di siang hari, maka malam menjadi jalur sunyi tempat Dia menyapa dengan simbol. Mimpi tentang air yang jernih menunjukkan bahwa hatimu sudah mulai bersih dan rezeki akan mengalir deras tanpa hambatan. Jika kamu melihat emas, itu tanda bahwa nilai dirimu sedang naik, bahkan jika kamu belum menyadarinya. Dan jika kamu bermimpi tentang cahaya, itu adalah jawaban dari doa-doamu yang mungkin kamu pikir tak pernah sampai. Itu adalah pelukan dari langit bahwa kamu tidak berjalan sendirian, dan sebentar lagi kamu akan melihat mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Maka jangan abaikan mimpi-mimpi itu. Tulis, renungkan, dan jadikan sebagai petunjuk untuk lebih membuka diri kepada perubahan yang sedang datang. Tuhan tidak bekerja dengan kebetulan. Dia bekerja dengan kesengajaan yang tersembunyi dalam hal-hal kecil, termasuk mimpi. Jika kamu diberi penglihatan seperti itu di malam hari, itu berarti kamu sedang dipilih untuk dibimbing. Mungkin kamu tidak paham sekarang, tapi kelak kamu akan melihat bahwa semuanya saling terhubung. Bahwa mimpi itu pesan, bukan sekadar gambaran. Dan ketika kamu percaya, kamu tidak hanya bermimpi. Kamu sedang dibentuk untuk menerima kenyataan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kamu bayangkan. Bab 4. Kamu diuji dalam beberapa hari terakhir secara keuangan. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini semuanya terasa serba sempit? Tagihan datang bersamaan. Pemasukan tidak sesuai harapan dan kebutuhan muncul tanpa jeda. Seakan-akan hidup sedang menekan dari segala arah. Tapi tenang, ini bukan pertanda buruk. Justru ini adalah fase yang sangat sakral, ujian keuangan yang tidak semua orang alami. Karena hanya jiwa-jiwa tertentu yang dipersiapkan untuk menerima limpahan lebih besar. Tuhan kadang sengaja memeras kita sebelum memberi, bukan untuk menyiksa tapi untuk melihat. Apakah kamu cukup bijak untuk bersyukur meski sedang kekurangan? Apakah kamu bisa tetap tenang saat dompetmu nyaris kosong? Jika kamu bisa melewati ini tanpa mengutuk hidup, maka kamu sedang membuktikan bahwa kamu siap naik level. Lihat baik-baik apa yang sedang terjadi ketika kamu diuji dalam hal keuangan. Itu bukan sekadar cobaan biasa. Itu adalah pelatihan batin. Tuhan ingin melihat apakah kamu akan tetap bersedekah meski hanya punya sedikit. Apakah kamu masih bisa memberi atau minimal tidak mencuri hak orang lain saat kamu sendiri sedang terdesak? Disinilah banyak orang gagal tanpa sadar. Mereka menyerah, mengeluh, bahkan mengkhianati nilai-nilai yang dulu mereka pegang. Tapi jika kamu bertahan walau sakit, walau malu, walau nyaris menyerah, maka langit sedang mencatat itu sebagai bukti integritasmu. Dan rezeki yang datang setelah ini bukan cuma besar, tapi juga penuh berkah karena kamu sudah melaluinya dengan jiwa yang bersih. Jadi jika beberapa hari terakhir kamu merasa keuanganmu tercekik, jangan anggap itu akhir dari segalanya. Bisa jadi itu adalah titik balik. Tuhan sedang menyaring siapa yang pantas, siapa yang siap. Dan jika kamu membaca ini hari ini, mungkin kamu salah satu yang sedang diuji. Karena kamu adalah salah satu yang akan segera dititipi. Maka jangan buang ujian ini dengan keluhan, tapi hadapi dengan sabar dan syukur. Karena tidak ada pelatihan yang sia-sia jika Tuhan sendiri yang mengatur kurikulumnya. Ini akan datang sesuatu yang tidak hanya mencukupi, tapi juga mengubah seluruh arah hidupmu. Bab 5. Insting kamu menguat dan perasaan tidak nyaman mulai hilang. Ada momen-momen tertentu, di mana kamu bangun di pagi hari dan tiba-tiba merasa yakin. Bukan karena ada kabar baik, bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketidaknyamanan yang dulu seperti kabut kini mulai menghilang. Suara-suara negatif di kepalamu perlahan melemah. Hati yang dulunya mudah goyah kini mulai tenang, seperti tahu bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Ini bukan sugesti. Ini adalah gelombang energi dari Tuhan yang sedang mengalir melalui intuisi jiwamu. Ketika insting mulai berbicara lebih lantang daripada rasa takut, itu adalah pertanda bahwa kamu sedang disetel ke frekuensi takdir yang telah dipersiapkan sejak lama.
Intuisi bukan sekadar firasat kosong. Ia adalah cara Tuhan membisikkan petunjuk tanpa kata-kata. Kamu merasa lebih ringan, padahal beban belum berubah. Kamu merasa lebih optimis, padahal situasi belum benar-benar membaik. Itu karena jiwamu sudah menyatu dengan alur ilahi. Kamu sudah melalui malam-malam panjang yang penuh gelisah. Dan kini fajar mulai menyapa hatimu lebih dulu sebelum cahaya itu tampak di dunia nyata. Rasa yakin yang muncul itu adalah cahaya dalam yang menandakan kamu sudah mendekati titik jawaban. Dan kamu tidak perlu tahu persis bagaimana caranya. Karena keyakinan yang Tuhan tanamkan bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menguatkan. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa yakin tanpa alasan, jangan abaikan. Jangan lawan dengan logika yang selalu ingin bukti. Kadang justru ketika kamu berhenti mencari bukti dan mulai percaya pada bisikan batin, disitulah keajaiban mulai bekerja. Kamu tidak lagi merasa takut akan masa depan. Kamu tidak lagi dihantui keraguan seperti dulu. Itu artinya kamu sudah selaras dengan misi hidupmu. Tuhan sedang mendekat, bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk kepercayaan diri yang kamu sendiri heran kenapa bisa muncul. Peluk rasa itu. Karena ketika insting mulai menguat, itu adalah sinyal kuat. Sesuatu yang besar, sesuatu yang sudah lama kamu doakan sedang dalam perjalanan, dan ia akan datang tepat waktu. Bab endan kamu merasa seperti ingin memberi. Meski sedikit yang kamu punya, ada dorongan halus dari dalam dirimu. Kadang tak kamu mengerti, tapi sangat kuat untuk memberi. Padahal kamu tahu keadaanmu belum benar-benar longgar. Uang di dompetmu masih dihitung, saldo di rekening belum aman. Tapi entah kenapa hati kamu terasa terdorong untuk membantu, berbagi atau sekadar meringankan beban orang lain. Ini bukan rasa iba biasa. Ini adalah getaran spiritual dari jiwa yang sedang terhubung dengan aliran rezeki ilahi, karena hanya orang-orang yang jiwanya disiapkan untuk menerima lebih, yang mampu memberi saat mereka belum punya cukup. Memberi di tengah sempit adalah sinyal bahwa kamu sudah lulus dari ujian keterikatan duniawi dan siap menerima berkah yang jauh lebih luas dari sekadar angka. Memberi bukan tentang jumlah, tapi tentang energi, dan energi memberi selalu menjadi magnet kuat bagi energi menerima. Saat kamu berbagi, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku percaya." Percaya bahwa apa yang keluar akan diganti bahkan dilipat gandakan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari hukumnya sendiri. Jika malam ini kamu merasa terdorong untuk memberi meski hanya sedikit, itu bukan kebetulan. Itu adalah gema dari arus rezeki yang sedang bergerak mendekat kepadamu. Jiwa kamu sedang diselaraskan dengan hukum spiritual tertinggi, bahwa pintu rezeki dibuka dari dalam, bukan dari luar, dari hati yang berani melepaskan, bukan dari tangan yang terus menggenggam. Jangan tahan dorongan itu. Jangan tunggu kaya dulu untuk mulai memberi, karena justru memberi itulah yang membawa kekayaan mendekat. Jiwa-jiwa terpilih tidak menunggu, cukup untuk berbagi. Mereka tahu bahwa memberi adalah jalan menuju kecukupan. Jika malam ini kamu merasa ingin membantu seseorang, mentraktir makanan, memberi sedekah, atau sekadar menyebarkan kebaikan kecil, ikuti dorongan itu. Itu adalah kode spiritual bahwa rezeki sedang dalam perjalanan. Mungkin kamu belum melihat bentuknya, tapi langit sudah bergerak. Dan siapa yang berani memberi sebelum menerima, dia sedang membuka pintu langit lebih lebar daripada yang dia bayangkan. Bab 7. Ada perubahan atmosfer di sekitarmu. Pernahkah kamu duduk diam dan merasa bahwa ada yang berbeda di sekitarmu? Meski tidak ada yang berubah secara fisik, udara terasa lebih ringan. Napas terasa lebih dalam, dan suara malam terdengar seolah memanggil jiwamu untuk lebih tenang, lebih sadar. Bahkan angin yang berhembus pelan terasa seperti menyampaikan sesuatu, seolah ada bisikan ilahi yang mengalir melalui alam. Ini bukan khayalan. Ini bukan efek dari kelelahan atau imajinasi. Ini adalah tanda halus bahwa malam ini ada portal spiritual yang sedang terbuka. Alam semesta sedang menciptakan ruang khusus, ruang sunyi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang terjaga dan hati yang peka. Atmosfer seperti ini jarang datang. Ia muncul saat frekuensi langit dan bumi sedang selaras. Saat dimensi spiritual merendah ke dunia fisik, kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi kamu bisa merasakannya. Sebuah
Kedamaian yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dan seolah diperkuat oleh energi sekitarmu. Inilah momen di mana doa lebih tajam, pikiran lebih jernih, dan intuisi lebih terang. Jiwa-jiwa yang sedang dipanggil oleh takdir biasanya akan merasakannya lebih dulu tanpa tahu kenapa. Dan jika kamu malam ini adalah salah satunya, maka kamu bukan sedang diam di tengah malam. Kamu sedang berdiri di ambang pintu perubahan besar. Jangan abaikan malam seperti ini. Jangan sibukkan dirimu dengan layar yang bising atau pikiran yang berulang-ulang. Berhentilah sejenak, rasakan, hadirkan seluruh kesadaranmu. Karena ketika atmosfer berubah, itu berarti ruang spiritual sedang terbuka lebar untukmu. Ini adalah undangan dari Tuhan yang tidak datang dengan surat, tapi dengan suasana. Dan hanya mereka yang cukup hening yang bisa menjawab panggilan itu. Mungkin inilah malam di mana doamu yang selama ini terasa menggantung akhirnya menemukan jalan turun. Mungkin ini malam di mana langit menyentuh bumi dan kamu adalah titik temu yang dipilih. Bab 8. Kamu sering melihat angka malaikat. Pernahkah kamu tanpa sengaja melihat angka yang sama berulang kali? Jam menunjukkan 1:11. Struk belanja, totalnya 4.400. Atau kamu melihat angka 888 muncul entah dari mana. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bahasa semesta, kode ilahi yang dikirim lewat angka yang tampaknya biasa, tapi memiliki makna spiritual yang sangat dalam. 1,1 adalah tanda bahwa sebuah awal baru sedang dimulai dalam hidupmu. Sebuah fase baru yang penuh potensi, energi, dan arah yang lebih terang. 4,4 berarti kamu sedang dilindungi sepenuhnya oleh Tuhan, oleh malaikat, oleh semesta. Dan 8,8, angka yang menggambarkan siklus kelimpahan, adalah pesan bahwa energi rezeki dan kemakmuran sedang bergerak ke arahmu lebih cepat dari yang kamu sadari. Angka-angka ini tidak akan muncul secara acak, mereka akan hadir saat kamu sedang dalam frekuensi tertentu. Biasanya saat batinmu mulai tenang, fokusmu mulai tertuju pada pertumbuhan, dan hatimu mulai membuka diri pada kehendak Tuhan. Ketika kamu berada dalam kesadaran penuh, angka-angka ini menjadi pengingat ilahi bahwa kamu sedang tidak sendirian, bahwa langkahmu sedang dibimbing bahkan saat kamu merasa ragu. Jika kamu sering melihat 111, itu artinya kamu sedang diarahkan untuk meninggalkan hal-hal lama dan siap menyambut sesuatu yang benar-benar baru. Jika 4,44 muncul, maka kamu sedang dijaga di tengah perjalanan yang mungkin terlihat sulit. Dan jika 8,8 muncul, bersiaplah, karena rezeki dalam bentuk yang besar dan tak terduga sedang mengarah kepadamu. Jangan anggap angka-angka itu sebagai kebetulan digital. Mereka adalah sinyal getaran spiritual yang dikodekan dalam bentuk angka. Karena angka tidak berbohong dan tidak bisa diabaikan. Jika kamu malam ini melihat salah satunya, berhentilah sejenak, ambil napas dalam, hadirkan dirimu. Karena itu adalah cara langit mengetuk kesadaranmu, mengatakan bahwa semuanya sedang bekerja di balik layar. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan berhenti. Angka-angka itu adalah pelita kecil dalam gelap, penanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Dan jika kamu cukup sadar untuk memperhatikan, maka kamu juga cukup siap untuk menerima apa yang akan datang. Bab 9. Ada bisikan dalam hati untuk membuka dompet, cek rekening, atau cek HP. Pernah tiba-tiba kamu merasa seperti ada dorongan halus dari dalam hati. Entah ingin membuka dompet, mengecek rekening, atau melihat notifikasi di HP, padahal kamu tidak sedang menunggu apa-apa. Itu bukan kebiasaan kosong. Itu adalah panggilan energi. Sebuah getaran lembut dari alam semesta yang mencoba memberitahumu, bersiaplah, sesuatu sedang bergerak ke arahmu. Jiwa yang peka bisa merasakan arus rezeki bahkan sebelum ia benar-benar tiba secara fisik. Karena energi uang seperti doa dan niat baik bergerak lebih cepat daripada materi. Dan saat kamu merasa terdorong untuk memeriksa sesuatu yang berkaitan dengan uang tanpa sebab jelas, seringkali itu adalah momen ketika takdir sedang mendekat pelan-pelan. Tuhan tidak selalu memberi tanda lewat gemuruh. Kadang ia memilih berbisik dalam bentuk dorongan kecil, getaran hati yang halus, atau rasa penasaran tiba-tiba yang datang tanpa sebab. Kamu ingin cek saldo padahal kamu tahu isinya.
Kamu buka aplikasi transfer padahal tidak ada yang kamu rencanakan. Tapi sesudahnya, bisa jadi ada kabar masuk, uang yang tertahan masuk, tagihan yang kamu lupa sudah lunas, atau ada rezeki kecil yang datang dari arah yang tak kamu sangka. Ini bukan soal angka, ini soal sinyal. Dan ketika kamu cukup tenang untuk menangkapnya, kamu akan tahu bahwa gerakan kecil itu, yang tampaknya sepele, adalah bagian dari skenario besar yang sedang disusun oleh tangan Tuhan sendiri. Jangan abaikan dorongan halus itu. Bahkan jika ternyata tidak ada notifikasi apapun saat kamu memeriksanya, percayalah. Yang kamu lakukan adalah bentuk kesiapan. Kamu sedang memberi sinyal balik ke alam bahwa kamu sadar dan siap. Dan seperti hukum tarik-menarik yang tak pernah gagal, rezeki akan lebih mudah menemukan mereka yang bersiap dengan penuh iman, bukan mereka yang hanya menunggu dengan penuh ragu. Jika malam ini kamu tiba-tiba merasa ingin mengecek HP, e-wallet atau dompetmu, lakukan. Bukan karena kamu mencari, tapi karena kamu sedang menyambut. Kadang jawaban dari langit datang dalam langkah kecil, dan saat kamu bergerak mengikuti bisikan itu, kamu sedang membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Bab 10 ada kabar baik yang datang tiba-tiba. WA, email, telepon. Kadang rezeki datang tidak dalam bentuk amplop, tapi dalam bentuk pesan yang masuk tanpa diduga. Seseorang menghubungimu lewat WhatsApp, ada email masuk dari pekerjaan lama, atau telepon dari nomor yang dulu pernah kamu hubungi. Sekilas terlihat biasa, tapi jika kamu perhatikan, pesan itu membawa angin baru. Sebuah kabar baik yang kamu sendiri tidak sangka. Bisa jadi tawaran kerja, proyek freelance, info diskon yang kamu butuhkan, atau sekadar kabar yang membuat hatimu lega. Jangan remehkan itu. Karena dalam sistem ilahi, setiap kemudahan, setiap kelegaan, setiap peluang yang datang di waktu yang pas adalah bagian dari paket rezeki yang dikirim Tuhan secara bertahap. Banyak orang salah mengira bahwa rezeki hanya berarti uang tunai. Padahal, rezeki bisa datang dalam bentuk yang jauh lebih strategis. Potongan harga saat kamu benar-benar kekurangan. Undangan kerjasama di saat kamu hampir menyerah. Atau informasi yang mengarah pada pintu yang lebih besar. Semua itu bukan kebetulan. Tuhan punya cara kerja yang halus namun tepat sasaran. Jika malam ini kamu tiba-tiba menerima kabar yang membuat hatimu ringan, atau memberi sedikit harapan meskipun belum berbentuk uang, percayalah, itu adalah pertanda bahwa gerbang rezeki sudah terbuka dan kabar itu adalah langkah pertama yang membuka jalur menuju limpahan berikutnya. Jangan abaikan pesan-pesan kecil itu. Buka WA dengan hati yang peka. Cek email dengan kesadaran penuh. Dengarkan suara dari telepon dengan keyakinan bahwa bisa jadi itulah cara Tuhan sedang mengetuk pintu. Karena rezeki sering datang dalam bentuk yang tidak langsung, untuk melihat siapa yang cukup sadar untuk mengenalinya. Jika kamu membaca pesan ini dan merasa, ya, aku baru saja dapat kabar baik, maka jangan ragu. Kamu sedang dalam lintasan berkat. Sambut setiap informasi baik dengan syukur walau masih kecil, karena itulah cara semesta mengujimu. Apakah kamu cukup bijak untuk mengakui berkah kecil sebelum diberi yang besar? Bab 11. Kamu merasa lebih ringan setelah berdoa hari ini. Ada doa-doa yang setelah diucapkan tidak membuat kita menangis, tapi malah membuat kita tenang. Ada momen setelah kamu menengadahkan tangan ke langit, kamu tidak lagi merasa gelisah. Seolah beban yang tadi menekan dada tiba-tiba lenyap dan napasmu terasa lebih lapang. Itu bukan sekadar efek psikologis. Itu adalah tanda bahwa doamu sudah sampai. Bahwa kata-kata yang kamu ucapkan dengan hati tulus barusan diterima, dicatat, dan sedang diproses oleh langit. Dalam spiritualitas yang dalam, saat paling kuat doa didengar bukan ketika kamu berseru keras, tapi ketika setelah berdoa kamu merasakan kelegaan tanpa alasan. Kelegaan seperti itu adalah tanda energi spiritual sedang bekerja. Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan suara atau kejadian langsung, kadang menjawab dengan rasa. Dan rasa ringan, damai, atau tenang setelah berdoa adalah bentuk konfirmasi ilahi bahwa kamu sudah didengar. Bukan hanya didengar, tapi diyakinkan lewat ketenangan, karena hati manusia sering masih ragu setelah berdoa. Apakah doa ini cukup? Apakah Tuhan dengar?
Tapi jika malam ini kamu merasa tenang tanpa tahu kenapa, bisa jadi itulah jawabannya. Kamu tidak perlu mengejar bukti luar jika batinmu sudah menerima bukti dalam. Tuhan kadang berbicara lewat keheningan yang menyembuhkan. Maka, jika hari ini kamu berdoa dan setelahnya kamu merasa lebih ringan, jangan abaikan itu. Jangan buru-buru kembali pada kekhawatiran. Biarkan rasa ringan itu jadi tempat bernaung jiwamu, karena saat doa dikabulkan, tanda pertamanya sering bukan perubahan keadaan, tapi perubahan rasa. Dan ketika hati merasa lega tanpa sebab, seringkali itu justru momen paling dekat antara manusia dan takdirnya. Bersiaplah, karena setelah kelegaan, biasanya datang kejadian yang tak terduga, yang membawa kabar baik, keajaiban, atau jawaban yang sudah lama kamu nanti. Dan kamu akan sadar ternyata Tuhan memang selalu mendengar bahkan sebelum kamu selesai berbicara. Yang terakhir, bab 12. Kamu menemukan video ini di waktu yang tepat. Coba jujur dengan dirimu sendiri. Kamu tidak sedang sengaja mencari video seperti ini, tapi entah bagaimana jari kamu berhenti, matamu tertarik, hatimu terasa disentuh sejak detik pertama. Itu bukan kebetulan. Ini bukan sekadar algoritma. Ini adalah momen ilahi yang dikemas dalam bentuk digital, karena Tuhan bisa memakai apa saja, termasuk teknologi, untuk menyampaikan pesannya. Jiwa yang sedang dalam perjalanan spiritual selalu dipandu oleh sesuatu yang tak kasat mata, dan jika kamu merasa bahwa kata-kata dalam video ini seperti berbicara langsung padamu, maka itulah bukti bahwa kamu telah dipilih untuk mendengar ini tepat di waktu yang kamu butuhkan, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Dalam hidup, tidak semua orang bisa sampai di titik kesadaran ini. Banyak yang lalu lalang, tapi hanya beberapa yang bisa melihat makna di balik momen. Dan jika kamu masih menonton sampai titik ini, artinya kamu termasuk jiwa yang tidak hanya diberi tanda, tapi juga diberi tanggung jawab untuk percaya, untuk bersiap, dan untuk tidak menyerah. Video ini hanyalah jembatan kecil, tapi jiwamulah yang telah melangkah melewatinya. Kamu dipanggil bukan karena kamu sempurna, tapi karena Tuhan tahu bahwa kamu cukup kuat untuk menerima dan menjaga rezeki besar yang akan datang. Ini bukan soal nasib, ini soal panggilan. Jadi angkat kepalamu, tenangkan hatimu, karena saat semesta ingin menyampaikan sesuatu, ia akan menyusup ke dalam celah paling sunyi dari waktumu. Dan malam ini ia memilihmu, bukan lewat suara petir tapi lewat video sederhana yang membawa pesan yang tak sederhana. Kamu sudah ditandai, kamu sedang dibimbing, dan sekarang kamu tahu, tidak ada yang kebetulan jika Tuhan sudah menjadwalkannya. Maka saat kamu selesai menonton ini, jangan biarkan pesan ini hilang. Bawa ia ke dalam hidupmu. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari perubahan yang sudah ditulis atas namamu jauh sebelum kamu menyadarinya. Jiwa terpilih, kamu sudah cukup lama berada dalam gelap. Sudah cukup lama kamu bersabar, diam, dan mencoba bertahan. Tapi malam ini, sesuatu sedang berubah, bukan hanya di sekitarmu, tapi di dalam jiwamu. Alam semesta tidak akan membiarkanmu terus merasa kekurangan, karena kamu bukan hanya pencari rezeki, kamu pengangkat generasi. Kamu bukan hanya korban keadaan, kamu agen perubahan. Tuhan tidak pernah lupa setiap air mata yang kamu tahan, setiap doa yang kamu bisikan dan malam ini, Tuhan sedang mengirimkan tanda bahwa balasannya sedang dalam perjalanan. Uang yang kamu butuhkan bukan hanya untuk menyenangkan hidupmu, tapi untuk menyelamatkan banyak kehidupan lain di sekitarmu. Jangan hanya duduk diam dalam keterpakuan. Jangan biarkan hidupmu terhanyut tanpa arah. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit. Sebuah momentum langka di mana semesta memberikan sinyal kuat untuk bertindak. Bangkitlah dari keheningan yang melemahkan. Bersihkan hatimu dari keraguan dan ketakutan. Siapkan langkahmu dengan kesadaran yang utuh dan hati yang lapang. Karena ketika pintu rezeki mulai terbuka, hanya mereka yang bersedia melangkah maju dan bergerak dengan iman yang akan benar-benar melihat buahnya. Perjalananmu belum selesai, pertempuranmu belum usai, tapi malam ini, kamu tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Justru malam ini kamu diberikan perlengkapan yang paling kuat, doa yang tulus, keyakinan yang kokoh, dan kesempatan yang tak ternilai. Ini bukan malam biasa.
Ini bisa menjadi malam di mana arah hidupmu mulai berubah, ketika tangan Tuhan bergerak menjawab kerinduanmu yang selama ini tertahan. Jika hatimu merasakan bahwa apa yang kamu dengar hari ini bukan sekadar kata-kata kosong, bukan kebetulan semata, maka jangan tunda 1 detik pun. Klik tombol subscribe sekarang juga sebagai wujud kesediaanmu untuk terus menerima pesan-pesan yang menguatkan. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan setiap panggilan spiritual yang bisa menuntunmu lebih dalam menuju cahaya kehidupan. Jadikan video ini sebagai jembatan yang mempertemukan jiwamu dengan petunjuk dari langit, dan bantu sebarkan ke lebih banyak orang yang mungkin tengah menunggu jawaban dari Tuhan dalam diam dan lelah mereka. Tulislah di kolom komentar, "Aku siap menerima uang dari Tuhan malam ini." Ucapkan itu bukan hanya sebagai harapan tapi sebagai pernyataan iman, sebagai bentuk kesiapanmu untuk menerima berkah ilahi yang bisa saja hadir dalam bentuk yang tidak kamu duga. Beri tanda suka pada video ini sebagai ungkapan rasa syukurmu atas pesan-pesan dari langit yang malam ini berhasil sampai ke hatimu. Dan jika hatimu tergerak untuk mendukung lebih jauh, tekan tombol Super Thanks sebagai wujud niatmu untuk memberi sebelum bahkan menerima. Karena ketika kamu memberi dengan niat yang suci dan tulus, semesta akan membalasnya dengan jalan-jalan, rezeki yang seringkali melampaui logika. Ingatlah ini baik-baik. Uang, keberuntungan, dan kelimpahan tidak selalu datang karena kamu mengejarnya mati-matian. Justru mereka datang ketika kamu berubah menjadi magnet bagi kebaikan, ketika kamu membersihkan energi, menyelaraskan pikiran, dan memantaskan dirimu untuk menjadi wadah yang layak bagi keberkahan. Jadilah cahaya di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Jadilah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada mereka yang yakin dan berserah sepenuh hati. Jangan ragu. Malam ini bisa menjadi malam yang membuka gerbang baru dalam hidupmu, gerbang menuju kemudahan, kemakmuran, dan kebangkitan.